Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi tayyibin. Radhiyallahu anhum. Fatihah. Wa jamil awliya'i salihin wa al-mu'minin wa فإنها من جملة الدعاء
لأمور الدنيا وزينا فقد أصبح ساخطا على الله تعالى ومن ترقب عن غني لغنى فقد ذهب ثلث دينه. Rasulullah SAW bersabda dalam nasihatnya, man asbaha, siapa-siapa yang memasuki pagi hari, aidakhala fi waqti shalah, dia memasuki waktu pagi, artinya kita bangun tidur itu sudah pagi, ya, karena disebut dini hari. Jam berapa pagi? Jam berapa pagi? Pagi itu malam masih pagi atau dini hari itu pagi atau? Jadi pagi itu ya waktu subuh, makanya disebut subuh. Subuh itu artinya sudah pagi. Kalau dalam bahasa Arab, pagi itu ya sobah, maka disebut sobahul khair. Sobahul khair berarti di waktu subuh. Allah menyebut yakni walaili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Was-subhi dan waktu subuh idza tanaffas, apabila sudah bernafas. Kenapa disebut bernafas? Karena orang sudah mau mulai beraktivitas, kemudian siang sudah mulai akan tidur, kemudian fajar sudah mulai. Itu maknanya tanafas. Sehingga seluruhnya mulai bernafas, yang tidak tidur lagi di waktu subuh. Maka subuh itulah nafas dari seluruh alam semesta. Maka Allah bersumpah dengan nama subuh, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila dia sudah mulai bernafas. Maka satu-satunya waktu yang memiliki nafas itu adalah subuh. Maka subuh itu adalah menjadi sholat yang paling utama, sholat yang paling utama. Kenapa? Karena dia yang bisa bernafas. Sayyidina Ali ditanya, apa satu yang tidak ada duanya? Apa dua yang tidak ada tiga? Apa tiga yang tidak ada empat? Apa waktu yang satu-satunya punya nafas? Apa satu yang tidak ada duanya? Allah satu-satunya tidak ada duanya. Ada apa dua yang tidak ada tiga? Allah dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa tiga yang tidak ada empat? Apa tiga yang tidak ada empatnya? Yakni nantilah kita sadar. Intinya apa waktu yang tidak ada yang punya nafas? Kata Ali adalah menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya waktu yang disebut dengan nafas itu adalah subuh. Maka di waktu subuh adalah waktu yang paling tepat untuk kita mendapatkan kesehatan. Ya, jadi subuh itu mandi yang tepat sebenarnya, karena dia tanafas. Makanya kita sunnah mandi subuh, sebelum ke masjid mandi subuh. Walaupun dingin, semakin dingin semakin besar fadilah. Semakin hangat ya semakin kurang fadilah. Jadi subuh. Barang siapa yang masuk waktu subuh berarti pagi, untuk bangun di waktu sholat subuh. Wa huwa yashku, ketika bangun waktu subuh, wa huwa yashku ilan nas, dan dia mengadu terhadap manusia, dayqal ma'ashi, tentang kesempitan hidupnya. Artinya bangun-bangun dari tidur di waktu pagi untuk menjemput Allah Subhanahu wa taala dalam sholat subuh. Kemudian yang terlintas dalam pikirannya hanya mengeluh tentang kehidupannya, hanya mengeluh tentang rezeki yang dia pikirkan alam dunianya saja. Kata Nabi, maka sungguh seolah-olah dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menduakan Allah karena sesungguhnya ketika kita bangun pertama kali yang kita ingatkan seharusnya adalah Allah. Maka ungkapannya adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ini kita repot dengan utangnya pikiran ke apa
dia pikirkan bagaimana bisnis saya nanti, bagaimana kerjaan saya nanti. Yang dipikirkan apa setenya apa barang pedagang dan nasi. Ya dagang aja dipikir apa setenya barang. Sehingga seolah-olah dia bangun itu adalah untuk dunia. Ya padahal sesuatu yang terberat, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun ukurannya kecuali atas kehendak Allah adalah kita bangkit dari kematian. Sementara tidur itu adalah akhul maut, saudaranya mati. Siapa yang bisa menghidupkan orang dari mati? Itu bukan perkara gampang, saudara. Ya, bisa nggak kita bangun dari kematian? Nggak bisa. Dikira kita tidur itu nggak mati. Kalau Allah tidak kembalikan itu biasa, gampang buat Allah. Maka perkara yang berat untuk menghidupkan seseorang setelah kematiannya itu adalah setelah tidur. Maka ungkapannya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Maka doanya alladzi ahyana ba'da ma amatan, menghidupkan kami setelah kematian kami. Kan kita mati, maka dibangkitkan lagi oleh Allah, itu perkara berat. Maka seharusnya ungkapannya alhamdulillah yang terpikir adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir yang lain-lain. Ya. Itu artinya man asbah. Asbah di mana berarti pagi sampai dengan ya syuruk, ukuran karena waktu syuruk itu mulai sudah terbitnya matahari. Diakhiri dengan bagaimana kita mengakhirinya dengan 2 rakaat sholat. Maka hadirin dirahmati Allah, kalau kita serius ke Allah, kalau kita iman kita kepada Allah, maka pagi kita bangun itu curahkanlah segala curhat kita, hasrat kita, apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikirin dunia dulu ya. Kenapa? Karena itu akan seolah-olah besar-besar. Kita ini sudah menduakan Allah begitu. Yang seharusnya kita ngadunya ke Allah, seharusnya kita mintanya ke Allah, ini mintanya ke makhluk. Seolah-olah makhluk itu yang bisa menghidupkan kita. Ya. Maka ukurannya janganlah kita bicarakan dunia dulu sampai dengan syurga. Kalau saya, Bapak Ibu, di tahapan kelima sama istri saya, ya, saya sudah berjanji lagi. Karena setelah subuh, mulai subuh sampai syuruk jam 7 haram, nggak boleh ngomongin dunia kita. Itu saya tekankan sama istri saya. Kenapa? Buang dunia itu yang ada. Kalau tidak Al-Quran, zikir. Kalau tidak zikir, kita kajian. Pikir Allah saja. Kenapa? Agar kita ini tidak kebablasan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Baru setelah syuruk misalkan jam 2 kita mau mikirin makan apa, mikirin jajan di mana, mikirin sekolah di mana, mikirin KPM lebih. Ukurannya itu setelah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu paling senang ya datang ke Allah. La an ajlisa ma'a qaumin fi masjidi hadza ba'da salatil fajr hatta taqla syamsi ahabbu ilayya min tulu'i syams. Niscaya aku duduk setelah sholat subuh bersama kaumku, bersama sahabatku di masjid ini sampai dengan terbit matahari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai ketimbang terbitnya matahari itu sendiri. Ya, kalau kita kan senang terbit sunrise, sunsetan, kalau begitu. Kita senang sama matahari terbitnya, tapi kita tidak tenang dengan amaliyah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya maka jemaah dirahmati Allah, jangan suul adab ke Allah. Bangun itu udah mau bangun jam 3, mau bangun jam 4, mau bangun jam setengah 5, fokus dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan dah pikirin dunia dulu. Apalagi bangun langsung apa tanya padul masing-masing. La haula wala quwwata illa billah. Ini kemana iman kita? Ya, masing-masing api itu. Ini betul-betul kurang ajar Allah. Ya, buang dulu HP itu. Ya, bangun HP dicari, bangun TV dicari, bangun dompet dicari, bangun. Bukan. La haula wala quwwata. Jangan dulu ke dunia.
kamu bermesraan dengan Allah. Inna rabbaka a'lamu annaka taqumu adna thulutsin minal lail. Allah itu tahu, Allah itu lebih senang, Allah itu lebih dekat untukmu di sepertiga malam. Maka sambut cintanya Allah itu dengan apa? Dengan kita mengenalnya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita mudah. Hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awalnya kita itu sudah susah mikirin dunia, maka seterusnya dunia saja kita susah. Ya, tidak ada masalah akhirat. Amma syikayatu ilan nas, karena sesungguhnya mengeluh terhadap manusia, fahya min alamat yang ridha bi qismatillah. Itu satu tanda kita ini tidak ridha dengan kismah Allah, dengan pemberian Allah. Kalau kita ini mengeluh, bangun-bangun, kemudian kita curhat sama manusia, kemudian kita bingung mikirin dunia, seolah-olah kita ini tidak ridha atas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita protes ke Allah, ya Allah, kenapa saya bangun? Seharusnya ya bangun kita waktu itu bilang ridho dengan Allah, alhamdulillah, datang ke Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah ala muallimukum, menendek wajah dulu bahasa Nabi, maukah aku ajarkan kalian al-kalimat, suatu kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam, yang ukurannya Musa itu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina jawazal bahra, ketika dia melewati lautan. Artinya Rasulullah mengatakan, kalau kalian sesulit apapun, sesusah apapun, maka jadilah seperti Musa alaihissalam. Ketika dia sudah terhimpit dengan masalah, di depan ada lautan, di belakang ada musuh mengejar, ya, maka di situ yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpikir adalah bagaimana mendatangkan pertolongan Allah. Mau aku ajarkan, kata Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi Musa, ya. Nah, ini kan jadi ijazah ya Bapak Ibu, ya, bahwa Nabi Musa itu bisa membelah lautan karena dicurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bangun subuh itu jangan langsung curhat ke dunia. Ya, langsunglah curhat ke Allah Subhanahu wa taala. Gimana sujud, salat banyak-banyak di situ, ya. Dan umumnya berdoa. Kata Nabi, faqulna ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, ajarkan kami ya Rasulullah. Nah, ini doanya Musa ketika dia bisa membelah lautan. Insyaallah kalau Bapak Ibu amalkan ini, tes sudah sana kapan ya. Oh, insyaallah ya, banjir. Ya, benar, ini dijarahkan oleh guru kita, ya. Ya, maka doa ini menjadi rutinitas saya, ya, menjadi rutinitas saya sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, ini jadi amalan pribadi saya. Dan kalau Bapak Ibu mau saya ijazahkan langsung kan. Qulu, baca, kata Nabi SAW. Ini yang dibaca oleh Musa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sering saya jadikan doa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nah itu ya, kan pendek. Terus isi dah dengan hajat-hajat sini. Nabi Musa ketika dia baca itu, dia minta, ya Allah, berikan aku solusi atas lautan ini. Allah perintahkan, idrib bi asokal bahar, ya, pukullah dengan tongkatmu lautan itu. Kenapa? Karena dia ngadu ke Allah, maka dipukul langsung terbelah. Nah, kalau ulun punya hajat yang berbeda, tentu sih tidak membelah lautan, ya. Karena kita tidak sedang masalahnya di situ, mungkin kita utang ya dulu ya. Ya Allah, lunaskan utang saya, maka insya Allah lunas langsung kepada, ya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu kami mengadu, wa antal musta'an, dan hanya kepadamu tempat meminta tolong, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya upaya kecuali atas kekuatan dan kekuasaan darimu. Nah, jadi ini yang kita baca, ya Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca 3 kali ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini yang dipegang senjatanya Nabi Musa alaihissalam. Kan nabi-nabi itu semua punya kekhususan masing-masing. Ya, kalau Nabi Yunus disebut Ismul A'zam, ya, doa-doa yang agung langsung dari wahyu Allah. Kalau Nabi Yunus kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu pegangannya Nabi Yunus. Kalau Nabi Adam itu pegangannya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau pegangannya Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani mulkan wa atani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis shalihin. Itu pegangannya Nabi Yusuf. Pegangannya Nabi Ibrahim apa? Hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pegangannya Ba'ram bin Ba'urok yang memindahkan daripada istananya Ratu Balqis Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu amalannya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aghithni 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 fa aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kemudian pegangannya Nabi semua ada Ismul A'zam ya. Maka kita kalau bisa mau berdoa itu kumpulinlah semua Ismul A'zam ini, kemudian kita minta satu saja hajat kita, insyaallah ya kata guru-guru kita cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, coba saya dihimpun itu semuanya. Itu Ismul A'zamnya para nabi. Kemudian Ismul A'zamnya Rasulullah pun ada, ya, yang sering kita baca. Allahumma inni asyhadu annaka antallahul ladzi la ilaha illa antal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi tengah malam lewat di gubuk sahabat didengar membaca pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendengar, kata Nabi pada sahabat, siapa yang mengajarkan kalimat ini yang tidak akan pernah ajarkan sebelumnya, karena ini adalah rahasia Ismul A'zamku. Kata sahabat, aku mendengar dari sahabat-sahabat yang lainnya Rasulullah dan aku amalkan, aku baca. Kata Nabi, ketika kau baca ini, arsy-Nya Allah bergoncang karena dan doamu, hajatmu Allah maju untuk tidak kabul. Nah, jadi itu Ismul A'zamnya. Jadi sudah baca dah itu semua, sudah apa ya? Ya segi-segi diurutkan ya dari Nabi Adam, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi qad ataitani mulkan wa lam tani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman walhiqni bis shalihin. Kemudian Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allahumma inni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Montol ya Allah datang. Coba ya, apalagi sekedar cewek ya.
Ya, saya tidak ijazahkan itu. Memilih datang ke rumah. Jadi jamaah, ini doa-doa yang dibawa oleh para nabi punya kekhususan masing-masing. Oh, tadi itu Bal'am bin Baqarah itu yang Nabi Sulaiman itu membaca ya hayya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Nah, itu kalau sudah gabung itu jadi amalan yang luar biasa, yang itu mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakailah itu. Kadang saya kumpulkan semuanya itu memang dahsyat itu Bapak Ibu. Dahsyat fadilahnya, terutama kalau kita sedang apa gitu butuh atau kepepet apa, misalkan baca sudah itu LSG 2 datang coba ini, nah itu berapa tak? Insyaallah belum ya. Jadi jemaah, bagaimana kita mengadu ke Allah itu di waktu pagi, karena pagi itulah malaikat kumpul semuanya. Subuh itu kumpul malaikat, malam mau naik, malaikat siang mau turun. Maka isyarat Al-Quran Al-Fajr karena masyhuda disaksikan oleh banyak malaikat. Maka disitulah semuanya banyak doa Bapak Ibu. Kalau sudah berdoa setelah syuruk sampai dengan maghrib ukurannya nggak masalah, tapi jangan nggak berdoa mulai dari fajar itu sebelum fajar sampai syuruk itu jangan nggak berdoa, karena rugi. Karena disitulah tempat yang paling tepat mengadu berkeluh kesah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih susah kita? Ya, itu dikabulkan oleh Allah. Meminta jodoh ke orang, di situ sudah datang langsung jodoh. Wa man asbaha li dunya, dan barang siapa yang berpagi-pagi tidak dia mengadu tetapi dia masuk pagi di umur dunia hanya untuk kerjaan dunia, fazinan susah dia tentang dunia, dia pikir dunia saja bangunnya, faqad asbaha khidran Allah, maka sungguh dia pagi-pagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi-pagi jangan mendatangkan murka Allah. Dengan apa kita susah, repot, mikirin dunia ini? Itu gak perlu dipikirin Bapak Ibu. Ya. Dunia itu dipikirin nanti setelah syuruk gitu, setelah terbitnya matahari, barulah dia meriak gitu, barulah kita apa gitu. Kalau sahabat itu Nabi tidak beraktivitas sampai dengan syuruk kecuali langsung ke Allah. Ya, setelah syuruk barulah bekerja. Kita ini kadang bangun-bangun aja sudah langsung ke laptop, langsung ke komputer. Ini sul adab Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita itu tidak butuh ke Allah, padahal bangun kita Allah bangunkan untuk apa? Allah tantang kita, ayo datang kepadaku agar aku hilangkan seluruh kesulitan dunia. Tapi kalau dunia yang membangunkan kita, susah kita karena dunia, ya semakin kita dikasih repot oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jangan kita berpagi-pagi karena dunia. Buanglah dulu dunia itu sebentar, mulai dari jam subuh. Subuh jam berapa? Jam 4, jam 4, 5, 6. Subuh itu jam 6 sekarang, 6 kurang. Ya 2 jam saja lah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fokus, lupakan dunia dulu, buang dunia dulu jauh-jauh. Setelah syuruk barulah ambil dunia. Insya Allah dunia akan mengejar kita. Nah, itu triknya ulama, bagaimana dia itu mendatangkan pertolongan Allah. Ya, kan sekarang ini sedang populer kadang ada di seminar kan itu kan apa judulnya, PP apa itu, saya pernah dapat undangannya, P3 apa ada kali P3, bukan Partai Pembangun tapi pola pertolongan pola PPAP. Nah itu masa sih nganu-nganu dan beraja, sih nganu-nganu dan seminar terus pendaftarannya juta lah. Pada sama rasa khusyuk itu ya Allah, berarti saat khusyuk kok kita malah inap ke sangat sih awal jadi merokok, jadi penghinaan menurut saya kalau saya bilang ya, masa sekedar sholat khusyuk pelatihan seperti itu bayar. Nah jangan
ini pola pertolongan Allah sudah jelas di kitab-kitab itu dijelaskan. Tidak usah sini seminar pokok wasubhi idza tanafas, ketika fajar sudah sampai syuruk lupakan dunia, maka pertolongan Allah akan nyata buat kita. Ya, itu pola pertolongan Allah. PPA-nya Imam Nawawi begitu. Ya, Al-Bantani. Pola pertolongan Allah, Anda datang ke Allah waktu subuh sampai syuruk, apa yang tidak diberi oleh Allah pasti diberi. Ya, yakin, makanya kita ini tidak yakin lelah berdua menunggu pendanaan jalan-jalan budaya mau menyenangkan minus keren sendiri. Jadi habis ya, harus kita betul-betul ikhtiar ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, man tawadhu al-ghaniy, dan siapa-siapa yang tawadhu merendah diri dighaniyin kepada orang kaya, lilinahu semata-mata kayanya, karena kayanya faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka Allah cabut 2/3 agamanya. Ya. Jadi kalau kita ini mundur, tawadhu, merendah sama orang kaya semata-mata karena dia kaya, apalagi ngarep kepengnya, ngarep uangnya, sampai dengan sombong. Itu bapak tuan guru kayak cengak-cengak dia, antumnya terbalik itu dicabut agama kita, hilang akhlak kita kalau Subhanahu wa taala, maka iman kita dicabut 2/3. Kenapa? Lianna syariat, karena syariat la yu'allimuna bi ta'dhimil mal, tidak mengajarkan kita untuk menghormati orang karena hartanya. Ya, karena hartanya. Kalau seandainya harta itu orang dihormati, Fir'aun, Qarun itu paling layak dimuliakan, paling layak dihormati. Ya, justru Allah habiskan mereka semua. Tetapi lianna wasyari'atu yu'allimuna ta'zimal ilmi wa ahli, akan tetapi syariat mengajarkan kita mentazim, memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Seharusnya itu. Makanya kenapa kita itu cium tangan tuan guru, ulama, karena tabarukan, baik berkah. Di bapak pejabat doang tuh nyosor kembali terbayang balas. Nah itulah menghilangkan agama kita. Jangan ya, pas dia duduk di hadapan orang kaya, ya boleh sehingga kita mentazim, menghormati boleh, tapi jangan sampai kita ini menghormatinya kalah penghormatan kita seorang ahli yang seharusnya haknya adalah ahli ilmu, tapi kita berikan kepada orang yang ahli dunia yang dengan agamanya. Jangan merendah di hadapan ahli dunia karena Anda merendahkan agama. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menganggap orang yang maksiat itu lebih bahagia ketimbang dirinya yang taat kepada Allah, barang siapa yang menganggap orang yang tidak baca Quran lebih bahagia ketimbang dia yang diberikan baca Al-Quran, barang siapa yang menganggap orang yang tidak sholat lebih nikmat hidupnya ketimbang dia yang sholat, maka sungguh kata Nabi dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghina Allah parah. Kemarin sini dulu gak berkorasi, dia masuk bayar, dia luar taat jam segini, lalu kasugen itu si sembahyang perayaan dunia. Berarti Anda menghina Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena janji Allah ketika Anda baca Quran, ketika kita sholat, ketika ibadah, di situ kebahagiaan sejati, bukan di maksiatnya. Berarti Anda menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu maka yakin kalau sudah jalan-jalan, ukurannya ke warung, ke pantai, lihat orang-orang ya pinggir jalan ngopi, ngerokok, seluruh hidupnya darah pikiran ukuran menghembus, lupa hutang, lupa segala-galanya. Masa Anda yang sholat, yang ibadah, yang tahajud kalah bahagia dengan mereka yang hanya nyerut kopi kan? Jadi kita kalah bahagia yang tahajud itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini lebih bahagia ketimbang mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa lebih hina ketimbang mereka yang tidak ibadah, Anda menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah pasti benar, ya. Janji Allah pasti benar. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menentukan pola Allah Subhanahu wa taala datang pertolongannya, maka berpagi-pagilah untuk Allah dan mengadu kepada
berilmu karena dia itu ahli ilmu. Maka kata ulama, as-sinnu sinnatan. Orang tua itu dua macam. Ada sinnun bil ilmu, ada orang tua disebut karena ilmunya, walaupun usianya muda, ya, usianya kode, tapi ilmunya maka dia tua fil ilmu. Ada dengan tua si lain, ya, tua si lain, maka lebih pantas Anda menghormati yang tua dengan ilmu, tapi daripada orang tua hanya dengan usianya. Yang paling hebat menyatukan itu tua dengan usia, tua dengan ilmu, karena itu mendekati karomah kewalian. Kalau orang tua berilmu, hormatilah dia, karena itu sumber karomah, sumber keberkahan. Hanya kita itu tabarrukan sama orang yang lebih senior, lebih tua, dan dia berilmu, itu luar biasa berkahnya hadir kepada Allah SWT. Mungkin ini yang dapat kita bahas untuk makalah yang pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Guru. Dalam berbagi berpikir, ya, itu salah satu dari sekian banyak adalah hikmah yang kita dapatkan dari kajian ini. Mungkin ada yang antara jemaah yang bertanya, silakan diberikan kesempatan kepada laki-laki, nanti kepada yang akhwat boleh bertanya masalah, mungkin ditulis, nanti akan diambil tulisan itu. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Oh ya, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Jadi seperti disampaikan bahwa tempatnya yang paling bagus kita belajar itu ya ada suruh sampai suruh itu, Ustaz. Tapi Ada suruh. Kirim ke subuh angkat. Tapi pada waktu tersebut, Ustaz, di sana paling aktif dia musuh kita, Ustaz. Paling aktif musuh kita di sana, Ustaz. Apa maksud? Setan. Dan lain sebagainya. Mungkin ada trik-trik atau cara gitu untuk menahan lebih pada itu kita pengen melanjutkan tidur. Ada mungkin trik-trik supaya kita tidak tidur saat melakukan tidur dan lain sebagainya. Kita fokus seperti yang Ada yang bertanya lagi, karena misalnya Pak Guru menyampaikan jasa-jasa saja dari pertanyaan. Oke, ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kalimat yang menarik bahwa kita kadang-kadang punya pikiran atau hati bahwa kita berpikir kita yang sholat kok mestinya yang kaya, yang nggak sholat sebetulnya lancar betul. Kita kadang-kadang mencoba untuk sadar, tapi lebih banyak nggak sadarnya kita berpikir seperti itu. Bagaimana cara menyikapi itu? Jangan ikut sholat gitu. Tinggal satu mungkin yang di belakang. Yang bertanya, Yang masih ya. Kalau malu bertanya nanti ditulis saja nanti diambil. Biar tiga sudah selesai. Masih mikir ya. Oh, masih mikir. Jawab ya dulu ya, masih mikir. Ya, yang pertama tadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengenalkan godaan-godaan prinsip nama tidur dan lain-lain. Yang kedua ini di hati kita kadang-kadang seolah-olah kita berburuk sangka kepada diri kita atas ketentuan Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Memang godaan syaitan itu di waktu subuh itu
itu berat, khususnya pas ngantuk, pas tidur, lagi nanti musimnya tuh, tidak terbelengkat tuh. Yang pertama niatul sholihah. Yang pertama harus kita punya iktikad kuat, niat yang kuat untuk kita itu berzikir pada Allah, untuk kita menyibukkan antara sujud sampai dengan syuruk. Maka dengan niat yang baik ini Allah akan turunkan pertolongan. Bahasa Nabi, maka niatul lillah, maka lillah fawwal muntasir. Siapa yang berniat azam tekad kuat karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung jadi penolong. Ya, intinya pertama kita niat. Yang kedua, ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu yang akan kita amalkan pada waktu itu. Nah, kita bingung karena mobil tadi aku terbaca bunyi. Ya, apa saya amalkan? Kadang kan tidak tahu yang mau dia amalkan. Sehingga apa ilmu tidak ada, awalnya tidak bunyi. Dan tidak pernah mengaji, maka ada amalia yang harus kita tahu. Apa misalkan ilmunya yang pertama perlu baca tasbih, ya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astagfirullah, itu baca pertama 100 kali. Kemudian kita baca istighfar 100 kali. Kemudian kita baca ini saya buka rahasia jadi. Ya bacalah amalan-amalan yang kita amalkan. Ya. Bil khusus di situ bil as'alu nastaghfirun, istighfar tadi. Kemudian baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu amalan yang paling awal sampai dengan syuruk. Ya. Tapi ada amalan-amalan khusus yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi itu nanti pribadi, jangan banyak-banyak. Ya, itu ada khususiat yang kita perlu jaga. Ya, jadi kita tahu ilmunya apa yang kita baca sehingga kita ini tidak malas. Ya, kita tahu TKW masalah. Ya, kemudian kita tahu fadilahnya. Ya, fadilah. Misalkan ketika Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, kata ulama dalam Kunuzul Khairat, yakni Bismillah kita baca misalkan 313 sejumlah surat yang ada di Al-Quran. Al-Quran itu jumlahnya 114, semuanya ada Bismillah kecuali satu surat Taubah, berarti 114 kurang 1, Bismillahnya 113. Anda baca 113 Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca salawat terhadap Nabi 100 kali, maka dunia akan ditundukkan untuk kita. Ya. Nah itu diantara amalannya. Kemudian ya baca banyak-banyak Al-Quran, salawat, ya banyak amalia ya, yang bisa kita amalkan. Ukuran kalau sudah bisa itu 1000 selawat sebelum subuh, 1000 selawat setelah subuh. Nah itu ya, nah itu dah saya ijazahkan. Saya itu punya wiridan Bapak Ibu. Sebelum subuh 1000, setelah subuh 1000. Sanggup sih? Ya, itu diantara wiridan tetap saya dari dulu. Ya, gampang, sebentar kalau kita udah biasa. Artinya sekali duduk 1000 sebelum subuh, hanya 2000. 2000, insya Allah harus menjadi wali. Ini menjadi wali. Penting apa? Kita zikir lagi. Insya Allah kalau kita baca itu tidak kita ngantuk. Terutama kan ta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, kita baca agar tidak tergoda oleh syaitan. Ta'awuz menghancurkan godaan syaitan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita ini melihat orang itu bahagia dengan konsep maksiat, sementara kita miskin dalam konsep taat, gitu kan? Maksiat kaya, kita lihat ya, sholat miskin. Ya, yang pertama kita itu harus tetap husnuzan fillah, baik sangka kepada Allah, Bapak Ibu. Jangan pernah buruk sangka ke Allah. Ya, karena semuanya maka min ni'matin fa min Allah, ma asabaka min
musibatin illa biiznillah. Semua nikmat pasti datang dari Allah, musibah semua dari Allah, semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Pertama harus husnuzon. Kalau kita sudah bersangka ke Allah, berarti kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun meminta, Allahumma inni as'aluka husnuzon bika. Ya Allah, tolong aku untuk selalu husnuzon kepadamu, baik sangka. Bagaimana baik sangkanya? Baik sangkalah Allah masih miskinkan saya hari ini, tapi Allah akan muliakan saya walaupun saya miskin dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikirlah yang positif untuk menambahkan iman. Jangan berpikir yang negatif untuk melemahkan iman. Ada sembahyang jadi ini mematikan iman. Maka kalau masalah dunia, kan kata Nabi, celakanya orang itu 4. Ada 4 ciri orang celaka. Pertama, dia kalau masalah akhirat melihat ke bawah. Kalau masalah dunia melihat ke atas. Itu kan bahaya. Papa dunia jahil dengan sugih doang dengan. Ya sehingga apa? Dia merasa rendah. Papa ibadah, papa akhirat, dia lihat ke bawah. Ya, sehingga pembandingnya si nginem bawa seorang ya tetap nantain pansuge itu sembahyang darah kenenu ini berarti mematikan hati. Maka husnuzon fillah, segala cara kita baik sangka ke Allah, ya positive thinking ke Allah. Buatlah pikiran kita untuk mendatangkan bagaimana kita ini baik sangka ke Allah. Misalkan Imam Hasan Al-Basri contohkan kita, kalau kita ini tidak dikabul-kabulkan doa kita, maka tetap husnuzon fillah, Allah belum memberi kita, karena Allah masih senang mendengar suara kita merintih. Misalkan seperti bapak, misalkannya bapak makan di lesehan dekat warung, di dekat jalan. Kemudian ketika enak makan di situ, ada pengemis datang sambil menyanyi, laki-laki. Pengemis yang laki-laki ini baunya luar biasa, tidak pernah mandi. Kemudian suara nyanyiannya marah gendam robek. Kemudian apa? Kemudian harumnya tidak manusia, bulat letak misalnya. Kira-kira kalau dia nyanyi seperti itu, ngemis di sisi Anda, cepat sudah beri uang atau tidak? Kenapa? Ya cepat pergi. Ya, kalau sudah tunggu, dong kurang demangan si Abu. Ya. Kemudian saat besoknya lagi makan di tempat yang sama, ternyata datang lagi pengamen, tapi cewek cantik luar biasa, mulusnya luar biasa, glowingnya luar biasa, suaranya mengaduh-aduh. Kemudian harumnya luar biasa, sampai habis satu album lagunya. Kira-kira cepat sedikit dua, tidak lanjutkan. Yang sudah habis album, dengan mendengar kamu ada. Artinya apa? Itu salah satu husnuzon. Kalau kita belum dikabulkan, maka berpikirlah bahwa Allah sedang ingin mendengar suara kita. Kalau kita dikabulkan, bisa jadi Anda disuruh bilang lalu. Allah tidak menghendaki kita, maka hati-hati juga kalau Anda berdoa langsung cek seolah-olah Allah itu ngasih, padahal Anda dibenci oleh Allah agar tidak balik-balik lagi. Maka itu logika harus kita bangun, bahwa gimana pun cara kita berpikir bahwa Allah pasti memberi yang terbaik. Ada seorang ukurannya, dia minta jodoh, Tuan Guru, aku tak malam, tahajudlah 1 minggu penuh, berdoa minta jodoh ke Allah. 1 minggu tidak datang-datang, jauh jeleknya jodohnya. Apa yang kami amalkan berikutnya Tuan Guru? Si itu ngapain setelah subuh? Tidur. Lelah minta malam. Nah ini untuk salah dan coba setelah subuh si itu jalan-jalan sana sekali. Udah berdaitkan jodoh pun. Tentu jemaah hingga subuh setelah tahajud dia jalan-jalan. Lewatlah dia pemukiman orang Bali, duit ancol. Akhirnya jalan-jalan terkikik isi ancol. Terkejar. Dia katakan apa? Ya Allah, aku minta jodoh. Kenapa ancolnya datang? Anjing yang datang. Akhirnya
karena dia digigit terlalu dalam, maka tidak cukup dibawa ke puskesmas, maka harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat oleh perawat cantik. Disitulah dia mulai kejit-kejitan, lupa acome. Kemudian sampailah dia menikah dengan wanita itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena anjing tidak ketemu aku karena jodoh. Itu kan berarti Allah itu punya 1000 cara. Yang penting jangan putus asa. Nih berdua seminggu. Siapa kita? Ya, artinya apa? Teruslah, jangan putus harap kau. Yang masalah itu kan putus asa. Putus asa dari mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah terus. Pada saatnya Allah beri dengan cara min haitsu la yahtasib, Anda pun akan tercengang dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, wallahu a'lam. Masih ada yang bertanya katanya? Cukup ya, jadi alhamdulillah dulu jemaah kita yang sekarang banyak sekali hadir, walaupun itu acara yang bersama. Inilah bentuk daripada cintaan para jemaah pada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mungkin kebaikan itu mereka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalaskan kebaikan dan jasa ihsan. Dan tentu kita juga berterima kasih kepada orang-orang di sela-sela kesibukan masih sempat untuk kita untuk menghadiri kajian ini. Mudah-mudahan Bapak Guru serta keluarga seluruh jemaah diberikan kesehatan dan semoga apa yang kita dapatkan tadi menjadi ilmu barokah dan kita terima ijazah tadi dan sekalian juga kita tutup dengan bersama-sama sesuatu Al-Fatihah.